Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat pertanyaan-pertanyaan atau penugasan lewat Google Form atau Google Formulir. Oke, sebelum ke tutorial, alangkah lebih baiknya subscribe, like, and share terlebih dahulu video-video yang ada di channel ini, agar channel ini kedepannya bisa berkembang dan bisa membuat konten-konten yang lebih menarik lagi. Oke, selanjutnya langsung ke tutorialnya. Yang harus dipersiapkan yaitu kopi, snack, dan lain sebagainya. Oke, tanpa basa-basi, yang harus benar-benar dipersiapkan yaitu jaringan internet, selanjutnya web browser kesukaan kita, bisa memakai Google Chrome, bisa memakai Mozilla Firefox, atau web browser lainnya. Kali ini saya akan memakai Google Chrome. Setelah terbuka, tulis atau ketikkan di web address docs.google.com, lalu enter. Klik menu yang ada di pojok kiri atas, pilih yang formulir. Pilih yang kosong. Nah, di sini ada pertanyaan dan respon. Pertanyaan berarti kita membuat pertanyaan-pertanyaan di sini. Kalau respon itu kita melihat jawaban dari anak mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita berikan. Oke, selanjutnya cara membuat pertanyaan. Formulir tanpa judul ini kita ganti dengan mafel yang akan diujikan. Misalkan informatika kelas 7 MTS Nah, deskripsi ini petunjuk untuk anak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan. Misal, bacalah, nontonlah, gitu kan. Kalau misalkan bacalah bab 2 misalkan, atau bacalah materi tentang hardware dan jawablah pertanyaan di bawah atau petunjuk yang lain ya. Misalkan nontonlah video channel YouTube tentang materi apa gitu kan. Lalu kita buat pertanyaannya di bawahnya. Misalkan pertanyaan nomor 1,
Siapakah penemu harddisk? Nah, di sini bisa pilihan ganda atau jawaban singkat atau upload file atau kotak centang atau drop down atau yang skala linear isi pilihan ganda kotak-kotak centang untuk jawabannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dua terlebih dahulu, pilihan ganda dan jawaban singkat, agar tidak bingung. Untuk pilihan ganda tinggal dipilih pilihan ganda. Lalu di sini opsi itu berarti jawaban A, B, C sampai D misalkan ya. Sekarang yang opsi 1, berarti opsi 1 misalkan di sini Dahyani SPD, Budi Firmansyah SPD, Ahmad Firdaus SSI. Nah, di sini misalnya jawaban yang benar Ray 0 B Johnson. Nah, ini nomor 1 sudah kita buat. Lalu di bawahnya wajib diisi, digeser. Nah, agar jawaban pilihan ini ngacak, jadi nggak urutan satunya yang ini, bisa tiap orang beda-beda, maka di titik 3 ini diklik pilih yang acak urutan opsi. Nanti tiap siswa di opsi ini beda-beda. Misalkan si A yang jawabannya Dahyani SPD ada di urutan pertama, di siswa yang lain mungkin Ahmad Firdaus yang urutan pertama, dan seterusnya, artinya ngacak. Nah, sekarang bagaimana untuk menambah soal berikutnya? Nah, ada tanda plus di sini, tinggal diklik. Nah, kita buat soal berikutnya. Misalkan di bawah ini perangkat keras di bawah ini perangkat keras yang termasuk ke dalam input device adalah di sini masih pilihan ganda, misalkan kan jawaban opsi satunya keyboard, 2 monitor, ketiga printer, yang keempat main board. Nah, sama wajib diisi, pilih acak urutan opsi. Nah, soal kedua sudah kita buat. Sekarang misalkan yang ketiga isian singkat, kita tambah terlebih dahulu, baru tulis pertanyaannya. Misalkan pertanyaannya, printer termasuk ke dalam perangkat keras
keras. Printer termasuk ke dalam perangkat keras titik-titik. Nah, di sini jawaban singkat. Ini juga sama, dicentang wajib diisi. Di sini nggak usah dipilih acak opsi karena ini jawaban singkat. Nah, setelah itu kita lihat preview dulu atau pratinjau kalau bahasa Indonesianya. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti di anak tampilannya seperti ini. Nah, bagaimana sekarang untuk membuat kunci jawabannya? Oke, kita balik lagi. Untuk membuat kunci jawabannya, kita ke setelan. Nah, di sini kumpulkan alamat email. Ya, tanda terima respon nggak perlu. Batasi ke 1 tanggapan, artinya si anak itu hanya bisa menjawab dalam 1 email. Jadi ketika mereka sudah masuk ke emailnya, tidak akan bisa menjawab lagi kecuali mereka masuk dengan email yang lain. Tapi kan nanti kita bisa melihat ada nama gitu kan, ada nama dan juga mungkin kelas di soal itu. Nah, setelah itu ke presentasi bisa misalkan kita tampilkan status progres, acak urutan pertanyaan. Nah, sekarang pesan, kalau mereka misalkan sudah mengirim, kasih aja tulisan jawaban Anda telah diterima. Jadi ketika mereka sudah ngirim, teks ini akan muncul di layar handphone mereka. Jadi bahwa mereka sudah mengerjakan tugas, kita sudah menerimanya. Nah, di sini di kuis, jadikan sebagai kuis. Nah, ini untuk kita nanti bisa membuat kunci jawaban. Segera setelah setiap pengiriman atau nanti setelah peninjauan manual, ini boleh mana aja boleh. Artinya nilai ini bisa mereka langsung lihat nilainya, atau misalkan kita mau pilih yang nanti untuk rilis nilainya. Nah, ini centang semua. Setelah itu baru kita simpan. Nah, di sini ada perubahan kan, ada alamat email. Jadi mereka ketika mau jawab harus masukin alamat email terlebih dahulu agar bisa menjawab. Nah, di sini kita akan buat kunci jawabannya. Misal di sini pertanyaan, siapakah penemu harddisk? Kunci jawabannya kita klik. Nah, di sini kita kasih nilai berapa poin. Kalau misalkan soalnya ada 10, tinggal kasih misalkan maksimalnya ada 100 berarti dibagi 10, berarti setiap soal poinnya 10. Kalau ini kan cuman ada 3 ya, taruhlah misalkan yang pilihan ganda ini nilainya 25, kan ada 2 soal, berarti total 50. Nanti yang esai nilainya poinnya itu 50, jadi total kan 100. Kita pilih mana kunci jawaban yang benar, misalkan ini. Nah, setelah dikasih poin, dikasih kunci jawaban yang benar, ada checklist warna hijau ini ya. Setelah itu selesai. Nah, kita sudah membuat kunci jawaban untuk yang pertanyaan ini.
Nah, untuk selanjutnya pertanyaan berikutnya sama, kita buat kunci jawabannya. Klik kunci jawabannya, pilih mana jawaban yang benarnya. Misalkan di sini di bawah ini perangkat keras yang termasuk ke dalam input device adalah input device. Nah, kita kasih jawaban yang benarnya adalah keyboard. Nah, poinnya 25. Setelah itu klik selesai. Nah, pertanyaan berikutnya yang singkat. Nah, ini kunci jawabannya. Klik kunci jawabannya, kasih nilainya misalkan 50. Nah, tambahkan jawaban yang benar. Jawaban yang benarnya, printer masuk ke dalam perangkat keras, output device. Nah, ini khawatir ini karena bahasa Inggris, ada juga bahasa Indonesianya, boleh ditambahkan jawabannya. Alat keluaran. Nah, tandai semua jawaban tidak benar lainnya. Ya, artinya nanti mereka ketika ada jawaban yang salah atau mirip-mirip gitu tapi nggak sampai dengan yang ini, maka kita bisa untuk memberikan nilai lah berapa gitu kan secara manual. Soalnya kalau esai atau isian singkat mungkin kita bisa memberikan poin walaupun misalkan jawaban mereka tidak benar atau mendekati benar misalkan. Oke, setelah kita buat baru klik selesai. Nah, ini sudah kita buat. Nah, sekarang agar mereka juga tidak apa ya, tidak mengakali, agar jawabannya lebih dari satu kali, maka kita cantumkan di sini, tambahkan pertanyaan berikutnya, tapi nggak usah dikasih poin. Misalkan tambahkan pertanyaannya yaitu nama. Nama, jawaban singkat. Ya. Di sini kunci jawaban. Nah, kunci jawaban ini nggak usah dikasih poin, ya. Tapi di sini kita kasihnya ini aja, wajib diisi. Jadi mau nggak mau mereka akan ngisi nama ini. Tapi poinnya 0. Tapi mereka wajib ngisi nama, ya. Nah, tambah lagi kelas misalkan. Kelas. Ya, ini kelas kita pilihan ganda aja ya. Soalnya misalkan kalau kelas 7 berarti kan 71 71 72 73 74 75 6. Nah, sama kunci jawabannya kita nggak usah bikin. Di sini pun 0 poin aja, tapi di sini harus digeser, wajib diisi. Nah, setelah itu anggaplah kita selesai membuat pertanyaan ini. Selanjutnya, bagaimana ini mengirimkan linknya kepada anak-anak? Nah, di sini ada kirim. Nah, tinggal kirim. Nah, di sini link. Perpendek URL. Jadi URL-nya agar nggak terlalu kepanjangan. Nah, di sini bisa diperpendek. Nah, baru salin. Nah,
baru kita kirim via WA ke wali kelas misalkan, atau langsung ke anak juga bisa gitu, atau via YouTube gitu kan, mereka nonton sebentar, langsung di deskripsi ada URL ini, jadi mereka langsung klik gitu. Mungkin segini dulu untuk tutorial cara pembuatan pertanyaan lewat Google Formulir atau Google Form. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan, bisa lewat WA ke 0822 9844 0003. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.